Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, PNK Chandra Asena, AD di desa apa tadi? Karya Maju, desa Karya Maju, kecamatan Keluang, Musi Banyuasin. Ini adalah pertama kali lur PNK Chandra Asena ninjak ke kaki di malam hari. Dan insya Allah bakal nginap di kecamatan Keluang. Dulu kan pernah Pak di Kelurahan Keluang, pernah nge-review grand opening apa ILBTIT gitu kan. Nah, dan itu ada undangan, insya Allah bakal nge-MC kalau jadi nanti kan tanggal 4 di Kelurahan Keluang, 4 September kalau tidak salah, kalau jadi. Tapi lo lagi makan lur di warung nasi goreng ayam penyet sambal dower. Lagi memakan di sini baliknya pasti dower. Yuk. Ya. Sampai Pak Kades namanya kamu tadi? Yas Budaya. Oh, Pak Kades Yas Budaya biasa. Pak Kades Yas Budaya. Rumah kamu depan juga lah, Des? Oh, depan. Depan rumah Kades Yas Budaya. Dan itu tadi Dek, siapa Dek yang tadi ketemu di pemancingan? Pak Kades siapa Dek? Cak Sul. Hah? Pemancingan Cak Sul. Pemancingan Cak Sul. Oh. Tadi Pak Kadesnya siapa tadi namanya? Pak Bidarono. Pak Bidarono. Salam kenal Pak Bidar. Tidak pengas gin kuyung. Pak Kades tidak ciren gin ku. Karena aku tidak pakai tanja kan malam. Isat Bungsu. Kadesnya tuh asli uang supat Yong, betul. Kenal kan? Tuh, kami tadi ngobrol sesaat. Kemudian Nopel Elista hadir, selamat malam, terima kasih. Cak lah ngomong Yong, dulu-duluku malam ini kan mereka nak membahasa linggaunya ngelawit atau ngelong atau bahasa tol kijing nyelidir. Aman bahasa kita supat tuh nyelidip, apa bahasa musuhnya nyelidip berjalan. Sungai apa? Melipir. Berjalan berbahaya itu nah, apa sih? Oh, ini aku sampai merayau, nyelidir. Dafa Fauzan, selamat malam mungkin ya. Kemudian pahlawan hadir Muhammad Bau. Kami gak lor aku milih menunya nasi goreng bakso. Tadi pengennya nasi goreng anti aplo, mungkin kena malam habis gitu kan. Jadi nasi goreng bakso. Pak Kades dia makan, Des? Sudah makan. Minum, Mbak. Pak Kades, jika kamu acara yang apa? Acara 16 malam 17 doa bersama Istighosa. Oh, spesial HUT RI lah gitu. HUT RI dalam menyambut HUT RI itu 77 ingkung. Kita cek dulu suaranya, ada kendala. Mantap. Nasi goreng bakso, tadi pengennya nasi goreng anti aplo, mungkin kena malam habis gitu kan. Jadi nasi goreng bakso. Pak Kades dia makan. Jadi yang apa namanya? Ingkung lah, 77 ingkung. RI itu 77. Ingkung tuh ayam utuh kan? Oh, ayam utuh. Oh. Sampai mana kegiatan tuh, rentetan kegiatan itu? Maksudnya tuh berdoa bersama. Di mana itu, Des? Di Balai Desa. Di Balai Desa. Oh, itu tuh memang masuk tuh sudah tradisi yang kamu buat atau kayak mana, Des? Tradisi yang saya buat. Masa jabatan kamu? Jadi Kades. Kalau berapa tahun, Des, jabatan? 2 periode. 2 periode. Masih periode kedua ini sampai tahun berapa? Periode kedua dari tahun 2020 sampai 2026. Oh, masih lama ya. Dan ini adalah HUT hari jadi Republik Indonesia ke-77, 77 ingkung. Wow. Ingkung itu tahu enggak? Ayam bakar yang itu. Ayam digoreng di apa ya? Ayam opor celupuk utuh. Ayam ungkul. Ayam utuh tanpa dipotong. Nah, itu ungkul. Ingkung atau ungkul? Ayam ungkul. Kalau kita ayam ungkul, kalau bahasa di sini kan ayam ingkung, ingkung ayam ungkul, pemirsa. Dengan hiasan segala macamnya. Bentar kami sapa lagi. Iwan Kliwon, mantap Dindoika, terima kasih. Chandra, jelada nama Pak Kades itu budaya Yung, budaya SH Yung. Salam dari kami itu Chandra. Chandra tuh di mana gitu kan? Yalah, Pak Kades Chandra. Makasih deh. Rahmat Muslim, apa kabar bro? Baik bro. Chandra, tadi tulang lagi. Rahmat Muslim. Isa Junior hadir kuyung. Hendra Kesuma, di mana itu yang mereka Keluang Muba. Keluang minyak, ada yang nyebut keluang minyak. Tepatnya di desa Karya Maju.
Karya Maju lor sekitar 8 kilo ada dari Kelurahan Kulong tadi. Ada enggak sih? 8 kilometer lebih kurang kalau menurut kebiasaan ku berjalan tuh itu 8 kiloan kayak gitu kan. Nah, padahal aku belum pernah ada setengah kaki sih Kak. Belum pernah. Kemudian selamat nonton untuk tadi yang nanya di mana itu udah dijawab. Hendra Herianto. Lakitan hadir, terima kasih. Zulfikar Brayau Use. Brayau Use itu melor Use. Ada? Kamu bahasa kita di sempat des melor boleh. Melor bukan Brayau. Apa Brayau? Ya, melor boleh. Melor baik kan? Aman Brayau bahasa daerah Uluan des. Jalan enggak tentu. Bukan, itu bahasa kami des. Bahasa daerah mana lagi teh? Daerah pokoknya ada daerah tertentu. Brayau tuh identik dengan untuk mangsa, untuk melor juga, nembak malam hari kan, berburu malam hari gitu. Melor itu namanya. Melor, bahasa kami melor kan. Brayau tuh berjalan lor. Emma Yuni, malam bang, malam. Widawati hadir yang akor, yang di JR Linggau hadir. Terima kasih. Jadi rute trip perjalanan hari ini kami disibuknya des. Tadi sekitar jam berapa? Bangun tidur kami langsung berangkat ke Telo kan. Kebetulan ada kasus ada adik kita itu yang dia hilang meninggalkan rumah belum balik-balik 3 hari gitu kan. Habis dari liputan dari situ langsung bertolak ke lapangan bola voli di Betung Tolak kan bil karet. Habis itu langsung ke Keluang. Besok tunggu kami di mana lor? Mungkin di areal Kecamatan Keluang. Nopel Elisa Nopah. Mau dong nasi goreng cumi ada nggak? Nggak ada di sini. Muhammad Bau Juwita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu Kuyung. Salam dari Pak Kades. Salam dari Pak Kades kami dari Dodi Johan untuk Pak Kadesnyo. Pak Kades Dodi Johan di mana? Di mana Pak? Biasanya lagi Kurang detail. Pemirsa coba kasih tahu lor. Namanya Juwita Johan nama akunnya. Pak Kades Dodi Johan tuh di desa mana lur? Biar tahu kan. Kebetulan Pak Kades Budaya, Hias Budaya. Sekjen apa Pak? Abdesi. Apa tuh? Kepanjangan Asosiasi Pemerintah Desa di Kabupaten Muba pemirsa. Nah, kayak gitu. Putra Tidar, Pinjai hadir. Yang Deka semoga selalu untuk yang Deka amin. Terima kasih. Asri. Salam kompak dan saya selalu buat anak rantau di Manobai. Putra Kiki Melahat hadir kembali. Terima kasih. Nopi Adi. Hadir Yong dari Pensbrat. Terima kasih. Kita sambil nunggu makanan sambil ngobrol. Buat kamu yang nitip salam tuh dari Mandi Aur, Des. Mandi Aur tuh jauh loh. Mandi Aur tuh Musirawas. Mandi Aur Musirawas. Ini sepertinya ini Mandi Aur Musirawas Kak Lur. Itu ya. Juwita Johan Kak. Mandi Aur Kecamatan Lubuk, Kecamatan Tuan Negeri. Kalau tidak salah. Mandi Aur boleh kan dia. Lakinya itu Kades Mandi Aur, caknya itu kan kalau kan, cak tidak detail, kemana kita tahu. Kalau lah, kamu kan kurang detail. Kami menerkan reka. Indra Ayasi, Tanjung Baru hadir. Salam buat Koyong Deka dan pertama sukses. Terima kasih Tanjung Baru. Siapa tuh? Ahaiku Bandung hadir yang Deka. Terima kasih. Apa itu? Tenggaru kan yang aku ceritakan tadi kan. Aku pernah Pak Kades ke Tenggaru. Langsung tuwe kita. Aman dulu jauhnya ada ngingok. Dari mana nih Kak? Dari simpang mana Des? Oh simpang Desa Kak lah. Oh. Insyaallah Lur, dulu aku pernah seumur hidupku waktu masuk SMA. Ke situ main poli cerita zaman dulu nah kan. Jalan ke sana ya. Dari Simpang Siku kami dulu kan. Frankie Dinata di mana posisi mereka yang mereka? Desa Karya Maju Keluang. Kalau namanya A-nya berapa di sini? A1. Asli. A1 berarti kan dengan gugat lagi A1. Terbukti tertangkap tangan A1. Kemudian Muhammad Bo, alangkah lemaknya nasi goreng bakso telur belum batik Lur, belum baca di review, belum batik. Ntar lagi. Rizwan Khan hadir dari A3, tetangga sebelah tuh A3. Yang lewat ya, habis lewat ya. Yang ada yang Indomaret tadi. Oh, yang kita mampir tadi itu A3. Pemancingan tadi kan. Berarti urutannya dari
dari keluar kalau lewat jalan sini berapa? Sidoarjo 6. 6 ada. Habis itu A3. A1. Oh. 4 dusun sampean 4 ya. 4 Tegal Mulyo. Tegal Mulyo. Kalimo Mulyasi. Mas Yunanto. Sini Mas Yunanto. Gabung Mas. Sini Mas Yo. Franky Dinata sesekali. Sesekali masuk Lakitan yung alun-alun Muara Lakitan. Sudah sering lor, bahkan baru-baru ini kami mampir ke Lakitan. Kamu telat mungkin kan? Sesekali, setiap kali ke yang dekat ke Linggau pasti mampir ke Lakitan. Bahkan ada videonya baru-baru ini. Kenny Anggraini, assalamualaikum Koyong Deka. Sehat selalu, salam untuk Pak Kades. Mantap. Kemudian Rati SRP Alangke malam makan Koyong Deka empai tepare empai kobar makan. Terima kasih Dek. Monggo Binara. Yo, sorry salah kembali. Christian koyong cak mane aku nih. Duduklah mantap. Punten Pak dikecil dikit Pak. Jadi tidak Pak. Kecil suara. Nah, matikan suaranya Pak. Ini Mas Yun. Luis Abdul Hasan akhirnya sampai juga Koyong Deka ke Desa Karya Maju ke Tenggaro Kujung Deka siap lor. Jemput dia ke Sika aku ke Tenggaro lagi kan. Nak ngelik Tenggaro di zaman sekarang. Oh, bagus ya. Dia Desa Tuwe kan. Sampai cak Keluang. sampai cak Keluang, sampai cak Dawas, sampai cak Supat, Babat. Nah, dan kala itu Desa Tenggara tuh kala itu sekali lagi pemirsa, kala aku datang itu termasuk desa yang jauh susah dijangkau kala itu. Kamu jangan singgung, kala itu di era tahun 98. Sekarang 98 ya, sekarang lah apa? Jalan tanah debu kami lenak tebal kayak gitu ya, saking ke waktu itu sekali lagi kan. Kalau dulu kan awan pecah dan jaga. Aku singitkan sedikit nutupi. Apa Des? Dulu kan Dulu Tenggaro itu dulu Supat ya? Supat. Oh. Di tahun kampung berapa? Aku ceritakan sedikit loh pemirsa. Kalau desa Supat, desa Babat itu serumpun. Baik dari bahasa adat istiadat cenderung relatif sama. Bahasanya ngapo-ngapo mirip Lembang. Tapi Tenggaro itu secara suku dan adat istiadat pangkalan balai. Kan nak kemana? Nak kemana ya? Kan? Putra Tidar Iqbal Yung Base Lentang Iqbal Rio Pasha Malam Yung hadir selalu. Pujiona aing ngopi apa Yung. Kapan ngelong ke Linggau lagi, kaget lor. Ariansa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Amin. Nah. Kamu udah makan, Des? Sudah makan. Mohon izin pemirsa kami makan sambil ngomong, soalnya kan kita lagi live streaming. Makan diam, live streaming diam sampai nak nonton nih. Alimo Mulyasi Ruang hadir. Siapa dek? Alimo. Namanya? Mulyasi. Namanya Yogi. Pahmi Anjas Marah, Pahak Sika Andi Aur. Mandi Aur tuh sebutkan lor, aku bilang mau Mandi Aur Musirawas, kan baru balik dari situ. Pujiana kapan tuh yang nak main ke Pulau Gadung Palembang Age lor. Mau ini saperan lanjut yuk. Wow, nasi goreng baksonya mantap. Tampak desgas. Nasi goreng bakso porsinya 15.000 pemirsa. Pahmi Anjas Mara Dusun Tanah Abang Sekayu di mana Koyong Deka? Di mana Koyong Deka? Tanah Abang Kecamatan Batang Hadelko. Kalau ini Kecamatan Kuang beda loh, beda kecamatan. Dusun Tanah Abang tempat kami Bekarang kan. Enggak guys kamu tadi. Kalau Bekarang belikan soknya. BHL. Batang Hadelko. Juta-juta Johan itu kakak aku yung Dodi Johan tuh desa Mandi Aur tuh kecamatan Maraklingi yung. Nah kan aku di Cerawas. Sehat selalu yung buat kuyung sampai Pak Kades dan kawan-kawan, terima kasih. Anjas Mabar Hayu yung tanggal 18-19 ada artis di Teluk Kijing. Sekali lagi aku kuyung dekat ngeliput artis yung.
artis tuh banyak kamu jumpai di TV ada kan? Yang aku lihat adalah ada siadat yang unik-unik kan. Yang tak ada di TV ada di ku, yang ada di TV mending dia kalau liput nih. Untuk TV baik. Mulanya Yogi A5 Keluang hadir. A5 tuh ke situ lagi dah. Mulyasi. Habis dusun A4. Masuk dia, masuk dalam. Dari sini lurus, Pak. Masuk ke dalam ya. Des, aku penasaran Des. Transmigrasi dah, ini kan. Dulu tahun berapa Des Des? 80. 60 aja senempaan baik dengan kami transmigrasi di Betung. Oh sampai barang. Duluan kami kan. Kamu. Kami 79 anak. 79-an. Kamu bisa barangan dengan Philip Para Supat itu. Sawit. Philip 17, 18. Barangan 79-an kamu. Tapi kalau yang daerah Sri Gunung sawit Sungai Sri Gunung kan agak baru dah itu. Sri Gunung B6 B ini. Biringan baik. Pemberingan be. 82 ada. Ini tahun 80 yang pertama kali di wilayah sini. Waktu penempatan dulu Des, Namanya Betung. kamu lah ingatnya apa sih? Maaf Des, sama kamu apa Des? Kelas 2 SD lah tahun 80. Oh, malah ingat kan? Nah, yang besar di sini. Wilayah Aku dulu Sumeragung betul besar. seiring perkembangan zaman dan waktu pemirsa, Keluang tuh sudah maju pesat. Semua fasilitas ada. Realitas pelayanan umum yang aku bilang kan sudah lengkap dan sudah menjadi kecamatan. Sebelum kecamatan Keluang dia ngiduk kemana Des? Kecamatan Sekayu. Sungai Lilin. Dia tuh Des, rata-rata Des setiap kepala keluarga itu mendapatkan berapa tanah rumah ada, pertama lahan rumah ada. Rumah tentu kebun sawit berapa hektar? Kalau kebun sawit ini kan baru, kan dikasih lahan kosong, Kosong, Des, ya? ditanam palawija, di dalam gitu kan. Nah, masuknya sawit ini tahun 91. Oh, dulu pertama dipindahkan transmigrasi dari Jawa Pulau Jawa. Nah, ini Tanam palawija di sini. tanam palawija dulu, jagung, kacang. Sehingga di tahun 91 ada program sawit. Dapat lahan itu dulu lahan usaha 1, lahan usaha 2. Aku dulu kalau masa kecilnya di desa Sumeragung, kecil-kecilnya dulu. Kita bernostalgia deh, balik kepada era tahun pertama kali berdirinya transmigrasi di Keluang ada. Kalau katanya pada saat petani peserta transmigrasi cuma ngandal ke palawija itu agak miris deh, agak menyedihkan. Dulu ya agak miris. Ada berapa kali panen palawija di dalam setahun. Dan terbilang memprihatinkan ada kala itu kan. Di kala itu ketika di tahun 90 ada program itu 91 udah kegiatan tanam sawit di PT Indoli. Desa kita karya maju deh. Secara desa pendatang tuh dari Jawa mana desa rata-rata masyarakatnya? Mayoritas Jawa Tengah, Jawa Timur itu imbang. Jogja ada. Yang paling banyak ya hampir sama lah, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Sekarang Des jumlah dia tuh Des dari waktu dulu yang namanya A, berarti satu transmigrasi satu paket ada apa tadi? A1 ini kan dimekarkan menjadi desa definitif itu langsung dari A itu ke satu desa atau bergabung berapa A gitu? Ya, kalau karya maju ini A1 berdiri sendiri. Di zaman itu yang bergabung itu A4, A5. Satu desa dulunya. Kemudian A3, A6 satu desa. Kemudian ada pemekaran sehingga menjadi desa masing-masing. Oh, tapi kalau A1 memang jumlah penduduknya sudah banyak, berarti kan Sudah banyak. kepala keluarganya banyak. Oh. Pada saat itu, Des, ini kan pemukiman warga, Des. Lahannya diberikan untuk lahan perumahan, Des. Lahan berapa kali, Des? Perempat, 1 hektar. 4 hektar. Tapi rumahnya sudah dibangunkan, Des, ya? Sudah dibangunkan dari papan. Pakai tiang maksudnya. Pakai tiang. Samin cak cuma dipilih-pilih, tidak?
Tidak, dia pakai dinding biasa, dinding papan. Dinding papan, rumah Philip itu kan Oh, dinding papan kala itu kan. ah. Ukuran berapa Des waktu itu Des? Kalau ini pilih kan dia pakai tiang setengah. Kalau ini tidak dulu, Depok. Oh langsung Depok. Langsung Depok. Oh, Kita dipilih itu dulu kan dekat dengan hutan. Sungai-sungai ya. Dekat dengan hutan, binatang buas, macam kan jadi buat tiang di setengah. Pemirsa, seiring perkembangan zaman di sini maju pesat loh. Mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan dan lain sebagainya sampai ke fasilitas-fasilitas, dan terkenal Keluang ini malah disebut meskipun tidak seluruh kecamatan Keluang itu adalah ada minyak, tapi disebutkan Keluang minyak kayak gitu kan, yang heran kayak gitu. Iya. Keluang itu ini desa Keluang dulu, sekarang kelurahan sudah. Nama Keluang itu merujuk kepada dulu desa Keluang kan, Iya. atau sekarang menjadi Kelurahan Keluang, pusat pemerintahan kecamatan Keluang. Kan? Berarti Des, kalau di pusat di sekarang yang jadi Kelurahan Keluang tuh bahasa aslinya macam mana Des? Beda bahasa Dobo. Bahasa Supat, oh bahasa Sekayu deh. Kayu. Namek-namek Des? Oh. Tapi masyarakatnya lah heterogen juga. Jawa ada. Teman, Karena di situ kan tempat perantau pekerja aja. Jadi, kalau bahasanya bahasa Sekayu banyak kan. Rantau bekerja, berarti situ ada apa Des? Minyak, Dulu pertambangan. Asam merah. Oh, pusatnya asam merah waktu itu tuh? Oh, dulu itu. Sika, di Keluang Sika ada. Oh. Tahu Des, aku tahu asam merah Des, perusahaan minyaknya dulu. Oh, Karena di asam merah lagi tuh di Rambah kan? dirambah. Itu pemirsa ngomong dengan Pak Dasani langsung yang banyak sejarah tentang tahu tentang perkembangan masyarakat. Menurut pantauan kamu Des, titik kebangkitan kecamatan Keluang atau yang desa kita Karya Makmur kita, titik kebangkitan dari yang tadinya mungkin agak mungkin belum maju ya, masuk tuh secara perekonomian, pendapatan per kapita gitu Des. Iya. Di tahun berapa lah Des mulai tergeliknya kecerahan gitu? Di tahun 97 sudah kelihatan. 97, 96 sudah kelihatan. Panen, karena sawit sudah panen itu. Oh, berarti mulai titik cerahnya sejak panen menghasilkan, Iya, sawit menghasilkan. sudah sawit panen. Kalau itu Des, yang aku ingat sejarah-sejarah pemirsa, mau diluruskan Des cuma salah. Waktu itu transmigrasi Palawija itu Desin, bahkan banyak yang nguli ke daerah keluar gitu untuk bertahan hidup. Banyak yang pulang kampung juga. Banyak yang nyerah kan, tidak bisa bertahan hidup karena kebutuhan akan hidup tidak terpenuhi kan. Bahkan banyak yang nguli, yang bilang tadi, ngambil upahan meluru kebun di daerah kemana-mana. Kan, tahu sendiri sekolah dulu zaman kita dulu tahu kan bayar kan. Itu loh pemirsa. Nyanyi pola anak yang ini mau tidak mau bekerja keras. Sedangkan palawija kadang-kadang kalau panennya bagus, ya berhasil. Karena banyak hama zaman itu dulu. Tapi Des, menurutnya waktu baru pindah dari Jawa, rombongan transmigrasi, peserta transmigrasi kala itu, dia dapat jaminan makan berapa lama ya? Maksud ada kan? Lama itu. Dari tahun 80 itu 84 masih 85. Masih dijamin pemerintah? Masih dijamin. Ketika kembali di penitip, kalau salah di tahun 87-an. Ya 87 86. Dapat semacam beras gitu. Ya, kompensasi lah kalau bahasa sekarang ini. Kalau bahasa dulu ini jatah. Jatah, betul pemirsa. Jadi kita kembali mengenang program transmigrasi itu kebetulan ada dan dipelopori oleh Pak Harto. Iya. Mengenang jasa-jasa beliau pemirsa. Jadi keberadaan mereka yang berawal dari suku Jawa, bukan kita memetak-metakkan atau membanding-bandingkan, membeda-bedakan suku pemirsa, tapi ini kan keberadaan suku Jawa khususnya di Musi Banyuasin dan di Keluang ya, itu dari transmigrasi itu kan ya. Ya, karena berhasil ini ya karena masyarakat ini juga bekerja keras. Kalau tidak bekerja keras ya ada. Nyerah kan, banyak kan nyerah. Kalau untuk perantaran yang asli mungkin kebagian dulu ada banyak pulang. Ini sebagian ada juga yang pendatang, apalagi petani-petani yang paham sawit. Di zaman dulu kan sawit itu cuma ada di Pekanbaru setahu aku dulu. Jadi
Jadi banyak lah orang-orang pilih belajar. Kalau dulu kan banyak tak nerima juga. Tak paham tentang sawit, hubungan sawit. Petani sini dulu. Bingung. Sebagai gambaran perbandingan Des, kalau masih di zamannya baru-baru transmigrasi, sekitar 2 tahun 3 tahun, kan banyak yang pergi Des ya, meninggalkan ini. Itu banyak yang pengen menjual tanah atau lahan ya Des ya. Perbandingan penawaran harga sekarang dan harga dulu Des. Kalau dulu, Pak, Minyak bayang segan. kalau dulu nggak usah gini. Ketika dia mau pulang ke Jawa, cukup ongkos datang ke Jawa pun jadilah dia dulu zaman dulu. Saking Karena di zaman waktu transmigrasi kan tidak boleh diperjualbelikan. pergi ke bayi Mas. Belum apa itu jadi hak milik, hak pakai zaman itu. Jadi mereka mau pulang ke Jawa dikasih duit 350, 250 terkadang sudah. Masa sampai ke dusun, sampai ke Jawa. Sampai ke kampung halaman. Oke. Dan sekarang Des, harga nilai tanah kira-kira gambaran. Kalau sekarang harga kebun sawit yang di sini ya, ada harga 700 juta nggak? Sehektar. Apa berapa? 1 kapling. 1,2 hektar. Oh, pasti. Itu barangnya nggak ada. Itu mantap arti dari perjuangan kayak gitu. Tapi mungkin pemirsa yang di Jawa tuh nonton ini tahu kan Des, perkembangan dari zaman. Aku tuh sampai kaget loh kalau perbandingan Des, antara ini data survei loh pemirsa, bukan pencitraan. Ada sekali lagi mohon dimaafkan, perbandingan antara transmigrasi yang didominasi suku Jawa sama transmigrasi lokal Sumatera. Itu perbedaan pesatnya pembangunannya jauh. Jawa, maksud aku yang berasal dari suku Jawa tadi perubahannya signifikan ya. Dia pekerjaannya tangguh, pokoknya ulet. Kalau orang-orang kita ya tahu deh. Santai. Nah, sekali lagi pemirsa itu fakta loh. Kalau ada itu dijual. Gitu. Aku sampai kaget nih pas ngeliat daerah masuk keluar misalkan bagus banget gitu, mulai dari tatanan dia tuh kayak mana sih? Ya kita lihat lah dewek loh, aku no komen kayak kamu bilang, kok ini tuh terlalu mana gitu. Tapi pada dasarnya kayak gitu. Semua orang bicara seperti itu. Herannya jauh. Mereka yang dari Jawa tuh membawa ya dia nekat kayak gitu kan, palang jauh. Yang dari seberang itu ya mereka pejuang-pejuang tangguh. Kalau tanah sekarang untuk tanah kosong harganya biasanya sudah sampai 70-80. Tapi alhamdulillah ini di desa ini ada baru jalan ini ya, pasar percontohan wisata. Apa tuh? Jalan. Di mana tuh? Pembangunan di pasar ini. Masih dibangun. Kok pasar percontohan seperti apa sih? Wisata dia. Berupa pasar tapi seperti wisata dibuat. Kayak sama lah kayak seperti di Bumdes. Nah, ini inovasi desa loh, nggak ada? Bisa dapat dari anggaran mana itu tadi? Desa mana, Des? Desa ini. Oh, desa gitu ya. Aku lagi dulu pasar wisata. Berarti sambil belanja sambil bisa wisata kayak gitu. Itu di area itu Ada di tempat anak jogging krek, jangan mau dibuat di situ. ada taman. Intinya membuat masyarakat tuh betah supaya tidak jadi urbanisasi. Jadi apa yang di kota itu kalau harapan kami semuanya ada di sini. Betul. Sebenarnya Sekarang ini yang untuk fasilitas aku rasa tidak sama, tidak kalah lagi. enggak kalah betul. Ledeng ada, lampu ada, jalan sampai mereka. Internet bagus. Betul. Kemudian hubungan sosial masyarakat bagus. Kalau di kota kan kita masih ada Huawei. Itulah pemirsa, mana ada internet bagus dan disebut-sebut fasilitas listrik, internet dan sekarang enggak. Yang tentunya menjadi apa namanya? Kalau di sini paling bagus internet. Jadi nak jadi YouTuber, nak jadi apapun bisa di sini. Bisa. Coba Mas Joko. Muhammad Dapis Widodo Hadiriyong, terima kasih. Asdentila. Salamnya untuk kamu, untuk Indeka diberikan kesehatan, panjang umur dari Tila Lubuk Tuh. Salam. Juwita, jangan lupa mampir ke dusun kami Yung, Desa Mandi Awal, insya Allah. Christian Payu, Yung, kapan main ke Sidang Mas? Belum pernah ada undangan dari kepala desanya, Lur. Ataupun belum kata yang dituju. Contohnya dulu aku tidak pernah ke Keluang. Ketika kenal dengan Eko ya, Mas Eko yang sebut ya. Sampai orang di sini sebutnya Mas Eko ya. Eko ya. Kenal dengan Eko, Lur. Dari Info Media Keluang, saya sebutkan ya. Dari Info Media Keluang, pemirsa. Akhirnya mereka bisa bersilaturahmi. Sampai lagi ke beberapa desa, ada cuma di sini beda. Desa mumpung lagi di sini, gitu. Mumpung lagi di Kecamatan Keluang. Kalau Mas Eko ini memang
lahirnya di sini, bapaknya juga mantan kades dulu. Tadi tuh nak ke Dawah, tapi lah ketemu. Tapi dawatnya yang tadi. Di tempat yang Ya, tenggelam. tenggelam itu. Informasi udah ketemu juga ada, jadi tapi tetap sih lama sih malam ini. Aku kaget kau kalau yang ini. Aku tulis tidak pakai tanjak pemirsa malum karena malam kan. Terus kan kami itu tadi balik dari liputan bola voli. Kebetulan kami di mobil tuh pakai celana pendek kan. Tanjak tuh ada pakem yang harus ditegakkan, pakai tanjak tuh tidak boleh disertai celana pendek. Pak beda kayak gitu kan. Jadi bakal menjadi kontroversi ketika kau yang mengenakan tanjak celana pendek. Kayak menghina kayak gitu loh. Nah, jadi makanya aku indeka tidak pernah pakai tanjak ketika pakai celana pendek kayak gitu pemirsa. Perlinti biasanya. Lagi di A1 apa yung Deka Raga lagi makan dengan Pak Kades A1 itu hakor. Ulannya Yogi. Yang tadi A5 katanya belum. Purnama Aprian B Muratara berhidayah, Akor berhidayah. Rudi di mana yang Deka A1 keluar. Tapi Pak Kades butuh waktu dan proses Pak Kades untuk bukan mengganti nama tapi membiasakan masyarakat untuk menyebut antara A1 dengan Karya Makmur kan? Karya Maju. Butuh proses dan agak membingungkan seperti sampean juga kan? Dia bingung Pak Kades mana Philip 2 mana Sajaraya 2. Nah, gitulah. Ya sama lah di Secara ini. Kalau A1 itu masyarakat yang tua-tua dulu ya. Taunya A1. Kalau untuk dia Karya Maju ini kalau di generasi yang ke depan ini sudah tahu Karya Maju, sudah paham. Karena dulu ini kan A1 belum ada namanya dulu tuh. Karya Maju dulu A1 Betung Supat. Dulu deh sih. Iya. Kenapa ada Betung Supat tuh? Dulunya memang namanya Migrasi. A1 Betung Supat. Oh. Kok bisa ada kata-kata betungnya itu, Des? Jalannya. Oh, jalan betung. Jalan. Oh, jalan raya. Kira-kira. Jadi mudah ngingatnya. Tapi maksudnya penyebutan biar gampang, nggak? Iya. Tahu ada istilah NES? NES itu melekat kepada daerah Betung-Betung tuh. NES itu perumahan. NES 1 Tajaraya, nah kayak gitu loh. Itu bahasa-bahasa lama gitu. Bahasa lama, jadi mana di NES. NES itu kan rumahnya. Kemudian Philip itu kan Desa. dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda kan, desa artinya. Sampai sekarang orang nyebutnya Philip. Padahal Philip 1, Philip 2 kayak gitu kan, nah kayak gitu misal. Dan bahkan membingungkan di mana itu Tajaraya 2, di mana itu kayak gitu. Makanya dia kalau Philip yang dia masih nginep ke desa tua namanya masih Philip. Kayak Philip 16, Philip 17. Belum definitif. Nah, tapi itu kan desa Supat. Balik ke Supat kan loh, jadi Supat. Apa Supat? Philip 16, 17 masih Supat. Yang balik ke Babat berapa? Balik ke Babat Philip 20. 14 sampai 20. 14 enggak? 14. 14 belum definitif belum ada. Belum, masih balik ke Babat kalau salah. Kayak Philip 18 gitu kan. 18 bisa. Jam piro Mbak nutupnya? Oh, tergantung pengunjung nih. Jangan ditutup dulu tuh Mbak ya. Iya. Lagi tutupnya kayak lu. Ini cangkir balik. Di guru-gurunya sudah guru-gurung lagi di dalam mik. Oke, sambil ngobrol lagi pemirsa, coba kami sapa-sapa penonton lagi. Ada Samuel Tempoyak, ada Yung, Ade mendipinte. Mas Pras, salam ke sama Pak Kades, Pak Iyas. Selamat menikmati makan malam untuk Koyong Deka. Welcome to home Keluang. Dari A5, Mas Pras, nenengi, naminin. Allah, Mas Pras ini baru berkomentar sekarang loh, padahal udah follow ini kayak. Karena itu kan. Ini sekarang. Aku juga nonton banyak kan. Tidak komen. Kebetulan lagi datang langsung komen EN Rolling Door. Salam Yung dari kru bengkel Las EN Panjaitan Steel di Kabupaten Pali Pendopo. Salam. Kemudian dan Kabupaten Musi Banyuasin ya. Siap. Herianto, mantap kopinya. Kaki tidak pacak tidur, pacak lur. Tinggal tidur kemarin itu sudah tidur. Kemudian memang sengaja bisa ngopi itu biar seger terus matanya. Ibarat katanya kepala datang ke sini kan nak nikmati kan. Nak nikmati. Banyak lur sebenarnya
Kalau orang tua dia selalu bingung, Yung, kamu apa dia dikelik? Jangan ada kayak gitu. Bagi orang lain, bagi orang yang selain enggak tahu lah kayak itu kan. Dia nanya, Yung, apa yang dikelik misalnya di keluar lama kayak gitu. Tapi bagi dia Chandra Asana terus melihat suatu dan mendengarkan kisah itu adalah hal menarik bagi gue. Pengen tahu kayak gitu kan. Dan kami bergesah tadi pemirsa sambil makan, tapi tetap ada sesuatu yang memintarkan, menambah wawasan kita gali-gali. Mana orang tahu dulu cerita beratnya bertahan hidup di transmigrasi kala itu kan. Bapak sampean pernah cerita nggak dulu? Dulu sakitnya, beratnya untuk bertahan di transmigrasi itu seperti apa? Pernah nggak sih? Tidak, dia pendatang masih. Oh lah, masuk pendatang baru ya? Karena aku tahu sangat menyedihkan, sangat miris. Palawija tidak menghasilkan, jadi kebutuhan hidup tidak baca dipungkiri, harus makan gitu kan. Kala itu agak lemaknya di kami tuh Des, tidak berapa lama dari karet kan. Dan kami tuh tidak menempati lahan kosong bahkan Des kan. Kala itu karet sudah ditanam bahkan sudah mulai nyadap. Kami itu pindahnya penempatan warga sudah mulai nyadap. Nah aku tanya lagi Des, sistemnya di sini kan tanah rumah satu lapangan lah kayak itu 3/4 hektar ya. Seperempat hektar ya tanah lapangan. Kemudian tanah lahan 2 hektar. Ada lagi tanah itu Des ya? Itulah. Sistem pelunasan dengan pemerintah kayak mana Des? Enggak, itu tidak. Tidak bayar. Itu dikasih inian. Cuma di sekali itu. Cuma, kan transmigrasi program Pak Harto dulu. Berarti cuma gratis gitu Iya. Oh, makanya luar biasa. Tidak boleh diperjualbelikan dulu. Siapa yang kerasan ya tunggu. Luar biasa. Beda deh dengan yang kami. Yang kamu tuh pilih PTP. PTP. BUMN yang punya. BUMN, betul. Yang kami PTP 7 kamu. PTP Nusantara itu agak berbeda di situ. Tapi secara jaminan untuk bertahan hidup, lebih gaji dia. Kalau kebun sawitnya tetap bayar kredit. Kebun sawitnya kan. Oh, setelah kemudian hari itu kan? Karena dulu tuh yang sebagai itunya PT Hindoli. Oh, yang menggarap itu petani menyediakan tanah. Lahan. Tapi wilayah Teran bukan wilayah Haji Hindoli. Bukan. Hindoli ada penyelenggara perkebunan gitu. Oh. Jadi Hindoli itu bertanam di tanah rakyat, hasilnya kembali ke Hindoli. Kalau kredit tak bayar. Betul. Oke. Baik pemirsa, saya paham dulu sampai di sini kan maksud Pak Kades tadi ketika sebelum masuknya lahan sawit ke daerah Keluang, wilayah Keluang ini masyarakatnya cuma mengandalkan palawija yang tentunya tidak menjamin kebutuhan sehari-hari kan. Kemudian di era tahun berapa sih 90-an? 91 masuklah program penanaman sawit lahan-lahan palawija yang tidak produktif tadi, yang tidak begitu menghasilkan oleh PT Hindoli itu dikoordinir lah kayak gitu dikoordinir untuk dijadikan lahan sawit. Bukan milik Hindoli tapi dikoordinir dengan catatan mitra pengerjaannya oleh PT Hindoli, hasilnya nanti bakal disetor ke Hindoli, cuman biaya proses pengerjaan lah kayak gitu yang dilunasi secara iuran apa per bulan? Ansur. Oh betul. Beda dengan daerah Pilip karet tadi. Kalau Pilip itu setahu aku juga tahu kali Pilip. Setelah masuk kan karet sudah ada. Betul, lah begaji dia. Tinggal lah begaji lah kali motor. Betul. Itu banyak kekerasan kan? Nah betul, Karena kenapa sebenarnya pada faktanya karena terlalu dekat kan. Macam kami di Pilip kan Danau Cala ada. Danau Cala betung Pilip kan gitu. Cuma kalau sekarang sih 1 jam lah kayak gitu. Amin kekerasannya balik. Ujung-ujungnya ngati ke Pilip Des. Ya, ini cerita loh pemirsa. Kan kami kan Danau Cala ada. Yang transmigrasi Pilip 2 itu kan banyak yang berhenti deh ulur kan, untuk apa ini jadi kubun mes kan jadi kubun nas dekat tetangga banyak imau segala macam. Kala itu kan Des yang bertahan, yang mampu bertahan, sekarang perbandingan kemakmuran jauh strata ekonomi di Tajaraya 2 tingkat pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding Danau Cala sekarang kayak gitu. Aman tahan gitu loh. Banyak kabar. Nggak so gila kan. Baik kalau dong sikap banyak pesan jangan salah pemirsa kok kebunnya bagus. Mobil banyak.
Kemudian EN Rolling Door, alangke lemaknya Komaria, nikmat banget, salam sehat selalu. Erianto, Irawan Tula, malam koyong deka makan terus perasaanku, Allah tidak makan gak mati. Makan koyong deka telur disorot karena pacar aku bergesan sambil makan, kayak gitu kan, ada tapakannya. Putra bungsu, Pak Yoyo mampir ke B5 Simpang Telkom. Berarti dia Sungai Lilin ya? Rolling dari kapan mampir ke Pendopo dulu pernah. Bang Denis Bandung hadir. Sri Bulan Mutaka, maaf Yung, rokok matikan. Gak apa-apa loh, kita ngobrol santai ya. Jadi lapu pula Yung nilik yang deka makan. Reni RR Sugiono hadir. Terima kasih Mas Dirun makan kau yang deka Pak Kades. Oh ini ada admin Berita Lubuk Linggau, siapa dong? Kita kan sama-sama penggiat media sosial. Berita Lubuk Linggau, ini salam dari media Info Media Keluang. Belum ketemu kan? Oh, tuh dulur kita dari Linggau. Halo Zainal, Mimin. Dika ada Indo dengan Mimin, coba hai ke dulu. Hai ke dulu tambah. Nah, Mimin, Kak Mimin. Nah, agak dia nanya mana Dika kan? Freddy Lahat hadir. Tria A5 hadir Keluang. Itu Pak Kades A1 kan yang maju. Wah, betapa kenal kali dengan Pak Kades, Kak. Main ke Ngulak 2 setengah desa. Oke. Isar Pulpa, selamat nonton. Masih banyak ya komentar game ini. Tria A5 hadir Yundeka, itu Pak Kades A1, mantap betul. Herladi A7 Keluang hadir. A7 kita beraja. Mas Us Priyadi, Koyong Deka di mana sekarang? Di A1 Karya Maju. Redu Putra Dermawan Akor. Agus Prantama, kapan ke Pagar Alam Bang? Rolling Door, saya selalu Yung Deka, salam warga di sana. Redu, kemudian Dontra, Philip 18 hadir. 18 yang kita bahas tadi, masuk ke Supat. Wajah sadis. Salam untuk Pak Kades Yung. Saya dari A3 Mekarjaya. Tapi sekarang aku di Jawa. Oh, maksudnya lagi mudik ke Jawa atau termasuk dari bagian orang yang sudah hijrah. Menyerah karena tidak kuat lagi gitu kan. Salam ya, wajah sadis berarti mulia nama akunnya. Masih kangen tuh sama Keluang kan. Agus Pratama, kapan balik? Kapan ke Kota Pagaranan? Diulang lagi. Peti Pera keren yang terima kasih. Isar Pulpa mantap yang deka. Isar Pulpa Muara Kelingi hadir. El Alzena hadir. Kemudian ini lagi dapat Edi Wijaya mampir Koyong Deka, ajak Koyong Yas Budaya. Kemana toh? Dapat Edi Wijaya. Kurang detail, mana yang kami tidak tahu. Desti Octavia Palawe hadir yang Deka, terima kasih mantap. Oke, karena hari ini jam berapa? Masih tepat. Belum tutupnya belum rusak ya? Belum. Tengah sebulan. Tergantung dengan pengunjung. Dia kan rumahnya sih gak ada sih? Oh. Rumahku depan. Nggak, rumah yang punya ini. Ini kayak ruko khusus jualan atau apa sih? Sewa. Belum Sewaan. Oh, sewa. Nah, khusus ruko usaha lah gitu, tak? Ruko-ruko khusus pemirsa. Itu kan, silakan berkomentar kembali, Lur. Gak salah dulu ini. Aduh, apa dek? Kalau kegiatan HUT RI des untuk pertandingan voli di belakang AUD lapangan voli. Oh. Di turnamen seperti apa, Des? Turnamen antar desa kah? Antar dusun. Antar dusun ya, Des? Antar dusun di sepak kami ini banyak. 15 dusun. Di mana, Des? Banyak warganya berapa, Des? 1250 kakak. 15 RT kalau, Des? 15 dusun. Hah? Banyak nih, Des? RT lebih banyak lagi. Kok 15 dusun enggak? Ini dusun berapa, Des? Ika dusun 11. Oh, ada banyak dusun. Nol dusun. Berarti artinya? Artinya cuma 16. Oh, satu dusun satu RT. Kalau kami kan satu dusun 2 RT. Apapun itu pemirsa, faktanya betul ya. Penyebutannya dusun ya, untuk berarti 15 kardus. Kalau banyak gaji kardus. Gaji kardus itu mantep loh. Aman di kami Banyuasin, kepala dusun gajinya 1 juta ada. Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Maaf kalau salah pemirsa, tapi waktu itu kami itu kasih 1,4 gitu. Kalau di Mubah berapa, Des? 2 juta. 2 juta itu kardus kan? Kasih di atasnya kan 24 kalau nggak salah. 23, 24. Tidak nyampe.
Yang jelas kas itu lebih tinggi dari kadus gaji kan? Beda dikit. Nah, arti RT dia sendiri, kemudian ada des kamu gaji 15 dusun. Dengan kades berbeda berapa ya? Bukan ada 15 dusun, seandainya satu dusun dipimpin oleh kadus satu nak. 30 juta untuk kadus semua. RT lah lebih kurang kayak gitu maksud Pak Kadus kan. Kasihan ya, mana ya dusun itu habis oleh ngaji kadus semua. Atau juga kalau nggak ada, terima kasih Mas Us Priano Ajo yang dekat di mana sekarang. Kemudian tadi tidak di komentar mampirnya kemana? Dapat ya. Resti Octavia Palawe hadir yang dekat, mantap. Asnawi Ibrahim Masaid, salam dari Kombreng Lur. Kapan main ke Kombreng Lur? Siap. Kombreng mana Lur? Kombreng sungai atau Kombreng kabupaten kan? Kombreng kabupaten sebutkan Oki, Oi atau Oku kayak gitu kan. Kalau sungai, kalau Kombreng nyebut Kombreng baik berarti sungai. Sungai Kombreng. Dulu Kombreng ini ya. Des, aku tuh penasaran Des, ngapain Des? Bahasa kita di Supat dan Babat itu kenapa disebut Kecamatan Babat Supat pemirsa? Mereka serumpun, kebetulan dua desa terbesar dan tertua, dua desa terbesar dan tertua di areal Kecamatan Babat Supat itu ialah Babat dan Supat gitu loh. Yang lebih tua Supat ya? Marga, Marga Supat, Babat Marga Des. Marga pula menikah berapa? Marga aku kurang tahu juga Pak. Tapi marga itu marga Supat. Beda awas. Dawas itu di masa uang. Kalau secara betul. Aku belum pernah dengar di Indonesia kalau marga Babat ada, tapi kalau marga Supat aku sudah tahu itu. Maaf kalau salah ada. Tapi sempat Pak Kadis tadi. Marga itu adalah pada besar Lade sejak dulu. Zaman Kriol. Nah, Des yang aku bingung tuh Des. Dua marga Supat lah. Marga Supat itu Des kami garis singkat Des. Nenek moyangnya dari mana Des? Bahasanya Nyemele Des. Kalau nenek moyang ini tidak boleh. Bahasa Palembang ada. Palembang, Bengkulu juga. Bahasanya bahasa Palembang bisa. Kalau untuk sejarah Supat itu aku juga tidak paham. Dia bahasanya ada yang mengatakan dari Bengkulu, ada yang dari Palembang apa ini kurang paham juga kan. Dia tuh kayak gini loh, yang aku tahu dia ngomong ke namo kau siapa bahasa Palembang kan gitu. Tapi itu misalkan kau dengan siapa kesini? Dengan kuleku gitu. Nah kayak gitu. Jadi pembauran antara bahasa musik dan bahasa Palembang tadi kan tercampur-campur gitu. Dia bercampur-campur. Tapi kalau bahasa desa yang dilewati sungai itu memang agak beda lah. Supat itu kan tidak ada sungai. Betul. Bahasanya agak beda memang seperti itu. Bahasanya dia tuh kenapa disebut Babat Banyuasin? Sungainya lebih ke Sungai Banyuasin kan? Iya. Sungai Laut Masin juga kan? Laut Masin juga jauh gitu. Sungai Lilin lah kami. Anak Sungai Lilin lah kalau Supat. Oh, kalau Supat dia lebih ke... Kalau kita tuh membedakan sungai dengan itu kan hampir semuanya ibu sungai. Karena daya berpendangkapannya sungai. Mana daya juga sungai, padahal beda ada. Intinya kayak gini loh pemirsa. Perbedaan penyebaran kepuyangan dulu. Kalau dia di Sungai Musi dan Sungai Batanghari Leko, Betelke, kenapa dia bahasanya tuh beda antara Musi, Batanghari Leko, Rawas apa-apa itu bahasanya tuh semacam graduasi warna gitu. Nah, karena dia dari rute perjalanan nenek moyang kita dulu melalui Sungai Musi gitu. Nah, sementara kalau yang ini dia dari sebelah utara Pulau Sumatera gitu. Tahu loh, kalau lihat di Google tuh dia tuh sebelah utara Pulau Sumatera kayak itu. Dia langsung kayak misalkan Babat Supat ataupun juga Sungai Lilin, kalau diteruskan ke situ dia mentoknya ke Laut Cina Selatan gitu loh. Karena kan secara pemetaan, secara di peta Google dia ngadap ke situnya Laut Cina Selatan. Kemudian kemungkinan penyebaran penduduk zaman dulu pacak jadi terpengaruh masuk dari laut dia langsung gitu kan. Sampai daerah Pangkalan Balai, Betung. Itu loh pemirsa. Tata letak dan letak geografis itu mempengaruhi peradaban kita zaman dulu. Peradabannya. Kalau adatnya masih kental kan banyak. Sekarang ini untuk adat itu kadang-kadang adat yang kental lagi. Kalau zaman-zaman dulu tahu lah kalau nikah pakai arah-arah. Tidak ada lagi yang seperti itu.
Zaman dulu deh, aku tuh pernah mengangkat tentang marga Dawas ya. Marga Dawas itu dan disebutkanlah ada marga apa tapi Supat ada. Marga Supat. Dia dipimpin oleh seorang pesira pemirsa. Tapi gelar pangeran tersebut diberikan kepada misalkan kenapa ada pesira A tapi tidak dipanggil pangeran gitu. Tahu tidak kamu? Iya tahu. Jadi setiap marga pemirsa pasti dipimpin oleh seorang pesira. Tapi gelar pangeran itu ditetapkan kepada pesira yang berkarir lah kalau zaman sekarang kayak itu. Yang berkarir dan dinjuk Raja Palembang gelarnya tuh pangeran kau. Nah, jadi dia sama, secara gaji, secara status sama, cuman gelar pangeran itu diberikan langsung oleh Raja Palembang atas pengabdian istilahnya apa sih award lah. Kinerjanya baik. Semacam sertifikat lah kayak gitu loh pemirsa dari Raja Palembang tuh. Kayak gitu. Padahal kan pangeran yang sesungguhnya dalam bahasa Indonesia putra raja yang sebenarnya kayaknya. Itulah itu dia kadang-kadang mau bingung kan. Kalau dalam bahasa Indonesia pangeran itu adalah putra dari raja, anak dari raja disebut pangeran. Tapi di Palembang orang lain dong, misalkan dia bukan cerita kerajaan Palembang Darussalam ada. Tapi dia dipanggil pangeran, misalkan pangeran yang di Ngulak tuh kan misalkan kayak itu pangeran. Jadi aku bilang apakah dia keluarga kerajaan Palembang? Tidak. Tapi dia dapat penghargaan. Jadi bahasa kita itu dia penghargaan itu tinggi nih ada sebenarnya tidak. Sama saja. Biasanya disebut pangeran itu dia memang memimpin itu sampai rame ya. Lame, tidak ganti lah. Dan pimpinannya bagus. Untuk pimpin lah. Dan pimpinannya itu bagus. Bagus tuh karena dapat dipungkiri dari zaman dulu yang namanya kalau sekarang sebutannya pajak deh. Kalau dulu sebutnya upeti kan. Jadi lancarnya pembayaran pajak atau upeti kepada kerajaan pusat ada kerajaan Palembang Darussalam itu di new label. Kenapa dia bilang penghargaan itu tinggi? Berarti Mak Raja Palembang tuh Kesultanan Palembang Darussalam sudah menganggap itu sebagai anaknya lebih kurang. Gelar itu kan biasanya disangkutkan kepada anak raja kan pangeran. Kalau zaman sekolah sekarang profesor. Ada cerita itu yang ku ingat dan aku kenang dan dari cerita marga Dawas dengan marga Supat. Kalau dari cerita yang aku kan pernah angkat marga Dawas kan. Nah, marga Dawas tuh puyang apa maaf kalau salah pokoknya pangeran Haji Anang kalau tidak salah pokoknya kayak gitu. Maaf Flores sekali lagi kalau salah pangeran yang kayak lidah api nah kayak itu apa sih namanya aku lali. Pangeran itu digelar pangeran lidah api tuh kebal senjata tajam menurutnya dia yang melewati berkuda melintasi desa di Supat sempat ditembak atau diape pakai kecepek gitu katanya kayak gitu didengar dari sejarahnya tapi kebal senjata tajam artinya kayak gitu sejarah-sejarah zaman dulu. Keluang hadir, terima kasih Romani. Ika Keluang, kamu di mana? Salam dari Komering Ulur, kapan main ke Komering? Siap. Makasih salam. Ada komen nih? Pak Edi Wijaya itu ini. Ajak kuyung ya budaya beriung ke rumah. Tapi tidak tahu di mana kan? Di mana? Yang mana? Empat ini. 4 ya. Tak nonton lagi mungkin Mas Dafa Edi Wijaya Ika. Tapi dia bahasa sehari-hari kita dia cenderung menggunakan bahasa Palembang ada biar karena beragamnya majemuk ada. Cuman masyarakat di Keluang Lur dengan tentang bahasa musik 100% ngerti. Bahkan berpacak berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Mubah. Tuh. Kalau di sini ya bahasanya pakai bahasa Indonesia, kalau tinggal lagi lawan bicara. Kalau dia Uskayu pacak juga. Pacak menyesuaikan. Nah kita berbahasa Jawa itu seperti aku ya. Kalau dengan tua-tua itu agak kurang berani. Soalnya ada tingkatan promo. Tingkatan. Jadi kalau dengan anak-anak muda sih berani. Bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Jawa itu ada tingkatan. Ini bahasa untuk tua. Bahasa tubuh lah. Mentubuh kan? Nah, tubuh itu kalau dia halus, cuma bicaranya jangan terlalu keras. Nah, betul. Jadi tapi kalau dia bicara terlalu keras berarti itu kasar. Beda cuma dengan intonasi. Misalkan
Nak kemana ya? Nah kemana Pak Kades? Biasanya agak digerak ke badan tuh agak mungguk dikit. Nak kemana Pak Kades? Atau nak kemana Yung? Tetap. Nak kemana kamu gitu. Tapi kan kalau di sini Kamu itu bisa kasar kalau jadi. mulai dari kue sampai ya jenengan, samping jenengan dulu yang terakhirnya yang paling tinggi jenengan ya. Sampean ya. Jenengan gitu yo. Jenengan paling tinggi. Jenengan ya. Bahasa tertingginya jenengan kan. Kue ya. Sudah sampean. Awakmu itu Jenengan awakmu. Jenengan awakmu. Kalau yang tua tuh jenengan kan biasanya kan. Terus kalau aku ngomong dengan Eko, siapa nama kue? Nah gitu ya, cukup kayak gitu beda. Nah tapi kalau aku ngomong sama Pak Kades, nama jenengan sinten kayak gitu. Nama jenengan sinten, bukan lagi jeneng apa nami. Nami jenengan sinten gitu. Sopo jeneng kue ya. Jeneng kue sopo gitu. Kan ngomong dengan kau kayak gitu. Ini loh pemirsa, ambil contoh kayak ini. Jeneng kue sopo gitu. Aku ngomong dengan Eko, ngomong sama Pak, jenengan namanya sinten gitu loh. Kayak gitu kan. Kue jenengan namina sinten gitu. Udah beda banget gitu loh. Kalau bahasa kita paling mudah ada di situ. Tinggal dihalus ke baik kan. Nak kemana yuk? Kalau kan nama Rai kita agak keras dikit. Betul aja. Rizky Pratama, lanjut bosku, bangku. Butuh banget edukasi buat sejarah di Sumatera Selatan. Terima kasih Lord. Simak video yang Deka Canda Asana meskipun di tempat-tempat yang santai, dengan obrolan yang santai, kita terus memberi pemahaman kepada dulur gagal gitu loh. Yudi Pratama, salam dari Qatar. Salam Lord, Qatar. Herman, Alimah hadir. Alimah sebelum 4. Yang masuk tadi ya? Belum masuk. Bisa lurus dari sini, lurus Alima paling dekat lah kami dengan Alima ini. Sekitar sekilo setengah. Alima dulu baru 4 pasti, tapi Alima simpang nanti nyimpang. Simpang seperti ini. Kalau ke kiri ini 4. Oke, Des, aku tuh penasaran Des. Kenapa ada jalan poros Des kan? Kalau dulu Des kan dari A ke A itu ini termasuk jalan poros yang jalan tanah zaman dulu Des. Ini zaman jalan tanah ini dulu zamannya PT Asam Merah dulu. Oh, jalan minyak lah kayak gitu. Minyak. Sebenarnya ke hibah ke Pemda kan bisa sampai ke Talang Siku. Talang Siku dulu, ujung minyak kami itu ujung dulunya. Oh. Talang Siku itu buatan Asam Merah Gal ya. Sebentar. Sekarang akses ke Talang Siku masih bagus. Oh, bagus. Malah akses utama Talang Siku ya. Talang Siku keluar sekarang jalan ini. Jalan utama. Oh. Ini bagus seperti inilah. Tapi sekarang tidak beroperasi lagi di sini, Semerah tadi. Masih yang namanya Konoko Philip itu. Masih. Berarti berawal jalan ini, jalan poros ini adalah bukan jalan transmigrasi deh, tapi lebih ke jalan minyak tadi ya. Jalan minyak. Jalan Asmera. Kalau jalan transmigrasi seperti kami ke Alimo. Beda jalannya kan? Beda. Sudah itu ke Sumeragung. Oke. Itu jalan lama, jalan desa. Oke, aku coba visual ke pemirsa. Oke, mohon diluruskan bisa. Kayak gini loh. Sama mungkin kalau Philip contohnya, ini Philip, ini ini A1 kayak gitu kan. Seandainya di sini ada A5 itu di mana? Sini di sini. A5 di depannya. Lurus sini. Lurus sini. Ya, sini. Sini kayaknya. Secara pemetaan udara mereka ini sejajar kan sih kalau udah salah. Iya. Bukan gitu biasanya kan? Iya, sejajar. Pada intinya kalau dilihat dari jalan kok kayak mincel-minceli gitu. Kalau dilihat dari jalan, nah tapi sebenarnya kalau dilihat dari peta udara mereka itu sejajar biasanya. Iya, benar. Nah biasanya Des, sebelum adanya jalan poros yang Kades bilang tadi, jalan Asam Merah, biasanya mereka ini ada jalan yang khusus Des, dari A1 ke A sini nih. A5. Ya, ada jalan khusus. Jalan buatannya. Jalan memang transmigrasi. Iya, transmigrasi. Sekarang masih dipakai Des? Masih dipakai. Masih aktif ya? Masih aktif. Oh, kalau kami dipilih Des? Hitung Kompas di Selamara. Kalau kami nak ke Alim, lewat 4 jauh. Oh iya. Ada jalan Mentong Kompas, jalan Mentasan. Itu loh. Kalau Tenggaru itu kan jalannya ke sana kamu masuk dulu. Enggak nih. Jauh. Kalau sekarang lebih pendek lagi. Aku ingat Des dulu pada nostalgia biasa di tahun 98 tuh. Entah itu di mana kalau sekarang ada gereja di mana Des? Ada di sini. A berapa itu? Bukan gereja itu, rumah ibadah. Rumah ibadah ya. Itu masuk di A berapa Des? A1 ada, A4 ada. Oh. Kami tuh nak ke Tenggara dulu sempat melewati rumah ibadah tersebut gitu kan.
Oh, gak bilang di sini ada kayak gitu. Kalau selain suku Jawa, Des, di sini ada suku apa, Des? Apa mayoritas Jawa atau ada Bali kayak gitu? Bali ya. Bali ya. Di ada apa? Sulawesi ada. Ini Sulawesi tuan ini. Oh. Bali, Madura. Bali, Madura. Tapi dia tidak ada khusus kayak gitu kan? Ada berbaur. Oh, kalau di khusus biasanya identik loh. Misalkan kayak di daerah Indonesia itu biasanya kan kampung Bali gitu. Ketika dia ada, dia kayak ada pura-pura gitu kan. Sini berbaur, tidak ada perbedaan. Campur-campur. Sumsel kaya bangku, provinsi yang memiliki banyak bahasa, setiap geser dah beda bahasa. Tuh. Itu tuh yang menarik. Makanya, tapi sesama orang Sumsel itu saling mengerti. Ya. Jadi kenapa kau yang mereka tuh galak berbahasa musi? Nak kemana kau lur? Dari mana apa kabar lur? Galik-galik kamu disika. Dulu orang bingung. Siapa yang ngerti gitu? Salah, karena sesama Sumatera Selatan Sudah ini. saling paham. Meskipun tidak tahu detail maksudnya, tapi tahu maksudnya, tahu banget gitu loh. Ada satu bahasa yang memang berbeda, Des. Komring. Itu nyak haga niku. Pokoknya agak beda dan sulit itu tidak pacak disama-samakan, itu bedanya. Nah, kalau yang lain-lainnya, mugola dia nak supat, nak kemana kau tuh bisa metro. Tetap sama nggak gerak. Ancap Lembang itu. Bergeser dusun dikit, beda bahasa. Untuk beda kampung beda. Itu. Kalau kantor camat di mana, Des? Posisi? Tadi Di kelurahan posisinya. Oh. Di kelurahan itu fasilitas kecamatan, polsek, ya. puskesmas, semua fasilitas. Enggak ada. Oh, Setiap desa sudah ada puskesmas. puskesmas induk ada nggak? Ada 2 desa yang jelas untuk rakyat abad rawat inap di Karya Maju sama di Oh, di Kito ada. Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, yang lainnya postu dia. Pos tuh. Oh, yang kita yang rawat inap 24 jam kayak gitu lah, puskesmas. Itu kan di sana Tanjung Raya ya, ada. Aduh. Raja Raya itu sebenarnya kamu nih Mas. Bagus nih. Kami itu dulu, kalau Bapak ingat dulu, sama tanya sama si Alpian gitu. dulu Pak pusat perkantoran Philip Karet itu di Tanjung Raya 2. Nah, sedikit gambaran mungkin Bapak ingat, Pak Kadis ingat, yang sekarang jadi tempat lapangan poli itu tuh dulu itu tuh lapangan terbaik. Maksudnya itu tuh lapangan kantor sentral loh, kantor pusat perkebunan itu. Terkenal Simpang Pancur. Sebelum jadi demo tahun 97 kalau tidak salah di demo atau 98 lalu lupa, gue ada pemirsa. Sebelum jadi demo itu tuh bahkan ada bagus itu tuh ada rumah dinas asisten, masih ingat Pak? Nah dulu di situ tuh pusatnya. Sekarang di Bumi Hanguskan rata ada sisa. Makanya hak guna tanah itu kembali ke desa, tapi sebenarnya dia punya pemerintah, punya negara gitu kan. Tapi bisa dimaksimalkan untuk kepentingan desa. Masyarakat yang nanam sementara ditanam itu cuma tumpang tanam baik. Ketika nanti yang bekas-bekas kami itu kan ada bekas kantor sentral perumahan itu tuh. Makanya banyak lahan kosong tidak dibangun apa-apa tuh. Makanya dia diambil alih oleh desa, dibangunlah kalau lapangan bola kaki itu kenapa bagus seperti itu memang dari dulu itu. Bahkan dulu dikelilingi ini loh. Kantor-kantor bagus di situ kalau pernah ingat di situ. Philip 2 Karet itu pusatnya dulu. Pusat perkebunan Philip. Dalamnya tidak jauh pula Mas. Paling dekat. Itulah dusun Pulur. Lagi tahun 9 berapa? 93, 94 kalau dengan si Alpian bapaknya di Kades. Itu lur. Jadi Pak Kades Yas Budaya punya kerabat dekat lah. Cak Bedulur deh, aku bilang kayak gitu. Dengan Kak Alpian. Kak Pian tuh sekarang rumahnya tinggal di depan kantor desa Philip 2 Karet Tanjung Raya 2 dulu. Kak Alpian itu adalah anak dari mendiang sesepuh desa Tanjung Raya 2, yaitu Bapak Haswan. Bapak Aswani. Pak Aswani itu adalah dulu penggiat yang ngajak warga desa Tanjung Raya 2 untuk mengikuti warga Danau Cala untuk masuk ke transmigrasi Philip 2 Karet itu kala itu kan Tanjung Raya 2 sekarang gitu. Makanya beliau tuh ketika beliau pemilihan kepala desa tuh ya orang kan ngingat jasa beliau tuh, dan beliau kan menjadi penjabat kepala desa pertama di Tanjung Raya 2 tuh. Pertama kali definitif beliau tuh yang menjabat sebagai kepala desa ya. Ayah dari Kak Pian tadi. Gitu. Itu pemirsa. Selamat menonton teman-teman dulur ngajak labu, silakan komen. Silakan kamu isi atau kamu inbox ke Koyong Deka, yang mampir yang ke desa kami.
nemui aku kan dipandu sama Eko loh, info media keluang. Jadi aku udah bute kayak gitu des kan. Kalau aku dewean butenya pertama kali kok langsung sendiri gitu kan. Hafal peluang nih hafal jangan mudah sekali masuk. Ada guide-nya kan, kita guide. Mandu arahnya kan, tuh bingung lah aku nak kemana. Itu pemirsa sejarah Musi Banyuasin. Tapi ada wacana loh, cuman aku lihat dari list Kemendagri calon kabupaten baru tuh ternyata kita belum masuk list kabupaten Muba Timur yang Bayung Lincir kayak gitu kan. Itu sudah diusulkan bahkan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah siap, sudah menata sedemikian rupa untuk dijadikan kabupaten baru nantinya. Tapi belum, kalau di dalam waktu terdekat ini tidak ada listnya di Kemendagri, ternyata calon kabupaten baru tuh belum masuk. Bayung Lincir tuh kayak gitu. Sabar baik. Pada saatnya nanti mekar lagi gitu. Salam untuk Bang Yas. Martin Amira Putri, salam untuk Bang Yas. Salam diterima. Tapi alangkah baiknya kalau sambil kenalan dengan Koyondeka, ini dari mana Martin Amira Putri? Rizky Pratama, Kombreng boleh Bang, penasaran asal usul bahasanya beda. Nah insya Allah saya jadwalkan. Bener-bener Kombreng tuh sekali lagi sepintas lalu tapi sepintas lalu aku mendengar kisah leluhur dari Kombreng itu kenapa dia berbeda banget dengan suku kita yang lain-lainnya. Oh maaf kalau salah, sepintas lalu ini baru kajian awal gitu loh. Mereka itu berasal dari tanah Toraja des. Sulawesi. Toraja itu Sulawesi atau mana? Pokoknya Toraja kayak gitu. Dan dari pola bangunan dan pola pakaian adatnya beda memang dengan Sumatera Selatan gitu. Dia pakai gelar-gelar loh. Jadi kalau di Bugis ada gelar atau dia pakai gelar loh. Dia tuh pakai gelar yang ini raja, yang ini kayak gitu. Dia ada gelar sendiri, Kombreng gitu. Sekarang masih ada, dia bertahan kayak gitu. Kalau di daerah Ogan Ilir ada bahasa yang sama dengan bahasa kayu. Tanjung Raja. Dulu deh ceritanya Tanjung Raja di mana? Di Tanjung Raja Ogan Ilir, yang Suwe. Sebelum masuk Ogan Ilir kan. Suwe itu ya. Pokoknya Tanjung Rajian tuh ada beberapa desa di sekitar 10 desa lebih kurang biasa. Itu bahasanya same dengan bahasa kita. Cuma Suwe itu bedanya. Jadi dia pernah cerita denganku di skala itu jauh waktu kalau aku masih di radio kali itu kan aku kan sering MC ke daerah situ. Ini dia adanya. Kamu tuh ada aman nenek moyang sekayu itu berasal dari Tanjung Raja juga. Apa tahu juga. Oh, memang itu bahasanya same. Salah juga. Yang benarnya adalah nenek moyang Tanjung Raja itu berasal dari Sekayu. Karena kenapa? Banyaklah bahasa itu digunakan di suku Sekayu Musi gue bilang kan. Bahkan bahasa yang ngape-ngape itu dari mulai ujung Palembang gitu, sampai ke Musirawa, sampai ke dekat Empat Lawang tuh masih ngape-ngape. Sampai ke Linggau bahasa Cul tuh masih ngape-ngape. Nah, kalau dia cuma segelintir sekitar 10 desa gitu kan. Nah, maka yang lebih tepatnya adalah kepuyangan kita merantau ke situ, kayaknya seperti itu. Itu loh lebih kurang. Cipta Praja hadir, terima kasih Rita Amelia. Cipta Praja mana di sini? A7. Ini nama nyebutnya A1. Di mana kayaknya di A1? Asli ya. Oh berarti kalau pas penetapan transmigrasi dulu paling banyak kepala keluarganya di sini di sana. Iya. Berapa menurut sejarahnya? Penetapan pertama kepala keluarga sekitar berapa, perbandingan hampir 3 kali lipat kali desa dengan desa-desa dengan AA yang lain. Jam 11 pemirsa, masih asik dari pemirsa nonton. Cuma tidak berkomentar lagi. Kayaknya kita tutup dulu dah, waktunya udah mepet. Gak satu bu, kita tutup dulu. Insya Allah siang hari Koyondeka bakal belusukan. Tapi dia kalau bahasa pemirsa tuh, dia itu lah kalau ngomong Koyondeka tuh belusukan ke sini. Intinya aku berayau loh, bahasa kami Musi berayau. Tujuan Koyondeka berayau bukan untuk berpolitik. Sekali lagi aku jelaskan, aku pengen menampilkan, memperlihatkan kepada pemirsa, ini loh peradaban di sini kayak gitu loh. Begini cara dan begini tampilan rumah, begini bahasa gitu loh.
Koyong Deka bukan politikus. Dulu Des banyaknya yang ngomong kalau Koyong Deka Kak, bahkan dulu pernah ini Des di Tunggal sebentar ya, Tunggal Jaya peninggalan kan. Kali itu kan kami kan banyak kerabat keluarga Des yang merantau ke situ kan. Jadi ada hajatan keluarga tuh masyarakat yang nggak paham dengan aku, pengguna internet yang nggak paham dengan aku, dia langsung nyambut kan. Jadi aku ini ngeplok menyiarkanlah desa ini kan rame langsung viral kan Des. Ada ibu-ibu yang agak awam banget kayak gitu. Sampai dia ngomong, oh itu tuh nak calon dewan dari nyeletuk dari jauh gitu. Demlah katanya ujung-ujungnya kan tidak minta pilih, dia itu nak calon dewan. Selesai dari bercerita kan itu. Ternyata pas malam tuh bapak aku ini ngajak nginep di rumah ibu itu. Ya Allah, ternyata yang ngomong kata dia tenakan ku dewe ini kan ngomong. Ya Allah, jeku tadi kau nak calon dewan lah kata kaya-kaya bertanya. Dia ini ngomong taman rami ini kan. Itu kan untuk ngawam kayak gitu. Nak calon dewan. Rizky peran pertama keren, semangat buat edukasi dan memperkenalkan. Terima kasih Lur. Kalau tidak ada yang memperkenalkan, tidak mungkin ada orang tahu gitu. Jadi memperkenalkan itu banyak Lur, tergantung konten itu memperkenalkan apa. Kalau Koyong Deka fokus memperkenalkan yang baik-baik dari suatu tempat, ya. Sekali lagi, saya fokus kepada sesuatu yang baik, yang masih banyak banget informasi yang baik, yang menarik, dan kan ada lagi media lain lah, aku bilang kayak gitu, yang sengaja mencari keburukan kayak gitu. Nah kayak gitu kan. Kalau Deka Candrasena boleh diperiksa, saya menyajikan informasi yang baik. Dan masih banyak banget yang baik-baik yang harus kita angkat. Nah, kayak gitu. Perianto, salam untuk Yes Budaya dari Peri Betung. Aku harus dikoyong Peri, dikoyong Yes Budaya. Rizky Pratama, iyap kalau bukan abang siapa lagi? Soalnya emang jarang sih yang mau ngangkat kayak gini. Betul. Jadi kalau kita bicara kenapa pemirsa? Bahasa Jawa, adat istiadat Jawa itu sangat dicintai dan sangat memasyarakat. Mereka seniman, penggiat-penggiatnya ataupun juga artis-artis, mau dia orang-orang terkenalnya sekalipun, dengan bangga memperkenalkan. Jadi akhirnya kita yang tidak tahu jadi tahu, di seluruh manapun tahu dong Pulau Jawa itu seperti ini. Bahasanya kayak gini, di sana ada kuda lumping, di sana ada reok gitu kan. Di sana ada dan lain-lain gitu, termasuk klinik-klinik, mitos-mitos, kita tahu loh. Kok kita jadi tahu? Itu siapa yang memperkenalkannya? Mereka. Itulah harapan Koyong Deka. Melalui channel Deka Candrasena, saya pengen orang di luar sana tahu loh. Ternyata di Mubah atau di Sumatera Selatan tuh kayak gini loh. Asik dan menarik untuk ditonton ketika menemukan perbedaan. Dan bukannya tidak mau mengangkat misalkan adat istiadat, misalkan kayak kuda lumping atau jaranan atau reok apa-apa, karena itu bukan milik kami Sumsel gitu loh. Jadi aku terfokus kepada apa yang benar-benar menjadi khas Sumatera Selatan. Masalah keberagaman penduduk itu tadi kita kisahkan lagi kayak gitu. Itu loh pemirsa. Balik gitu deh, balik. Seradai. Itu rumah dia. Biasa, karena gitu kita kan mengumpulkan energi, lagi kita bergesal lagi loh di lokasi yang berbeda pastinya, di tempat-tempat yang akhirnya ngikut pemandu gue lah, aku udah tahu, udah macam menjanjikan nak kemana-mana, dah. Intinya lor ikuti terus petualangan Koyong Deka Candrasena khusus di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin juga. Kita bakal memperlihatkan kepada anak. Kalau siang kan enak loh, aku bisa live streaming memperlihatkan gini loh tata ruang di sini kayak gitu loh. Ini loh bangunan-bangunan rumah di sini kayak gitu. Ternyata beda banget dengan kita yang perkampungan lama. Di sini di daerah eks transmigrasi atau yang sekarang disebut dengan misalkan A1 itu menjadi karya muda, karya maju kayak gitu dan lain-lain sebagainya itu. Mereka sekarang tatanannya tuh tidak ada lagi rumah panggung. Nah, peradaban asli yang suku dari asli Sumatera Selatan kayak Musi Banyuasin itu sendiri masih ada di beberapa desa seperti desa Kelurahan Keluang sendiri atau pusat pemerintahnya Kelurahan Keluang, Dawas, kemudian Supat, yang ada di desa Tenggaro, Sri Damai juga. Oh, Sri Damai itu di pinggir jalan ada Des? Dalam dia. Oh, belum pernah aku. Itu loh, itu yang benar-benar rumah penduduknya masih panggung gitu loh. Nah, itu yang benar-benar yang kampung peradaban lama ini. Semoga nanti di kesempatan esok tuh Pacak kita menjelaskan itu. Aku Koyong Deka Candrasena
yang belakang itu juga lilip. Dalam mana Pak Kades? Dari hari ke hari semakin bertambah sampai pucuk langit. Kemudian Bapak Kades IAS Budaya, Kades A1 atau Karya Maju. Kemudian saudara kami Eko dari Pemedia Peluang, warga desa apa nih? Tegal Mulyo A4 bersama kameramen Andika pamit. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.